Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita terima ini juga bisa menguatkan orang lain, karena ini memberkati saudara dan saya. Maka kita percaya orang yang lain yang mendengarnya pun turut diberkati. Karena setiap benih firman Tuhan yang kita dengar tidak akan pernah kembali, kata Tuhan, kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk sama-sama yuk kita tertanam dalam firman. Karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani, saudara. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang untuk kita lewati. Tetapi percayalah, kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat dan kita dengar, namun kita hidup berdasarkan apa yang menjadi janji Tuhan, yang pasti, bukan mudah-mudahan, pasti tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih karunia, anugerah, keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami juga bersyukur setiap hari Tuhan pelihara kami. Kami dituntun, kami diarahkan dalam seluruh ketetapan Tuhan. Tuhan, sampaikan sesuatu bagi kami umat-Mu. Kami buka hati kami, sendengkan telinga kami untuk firman-Mu. Bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Amsal pasalnya yang ke-10 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saudara pegang firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya, orang benar, menderita kelaparan. Baik menderita kelaparan maupun menderita dalam kehidupannya. Yuk sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak membiarkan saya menderita. Ayo sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak membiarkan saya menderita. Amin. Ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang. Nah, namun ada kalanya kita melihat, tapi pendeta, kok ada nih orang ini rajin ibadah, iya kan? Orang ini rajin persekutuan, orang ini rajin berdoa, orang ini rajin menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Tapi kok kayaknya kayak kami lihat tuh hidupnya penuh dengan penderitaan, pendeta. Sisi lain ada lagi yang berkata, pendeta, bukan orang lain, ini saya yang mengalami sendiri loh pendeta. Kok saya udah setia ikut Tuhan tapi saya menderita ya, kok sepertinya kayak hidup saya susah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang perlu kita pelajari adalah bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan orang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhannya, maka Tuhan terkadang izinkan. Saudara, sama-sama bilang sama saya, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan penderitaan itu menghampiri kita, tapi Tuhan tidak membiarkan. Bedakan Tuhan membiarkan dan Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan membiarkan, Tuhan biarkan kita, itu membiarkan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu yang membuat hidup kita menderita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang namanya Tuhan izinkan. Ingat kisah Ayub, sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan. Iblis lakukan segala sesuatu dalam kehidupan Ayub, tapi Tuhan pantau terus. Tuhan tidak membiarkan dia, tapi Tuhan izinkan. Nah, inilah yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang benar. Tuhan tidak membiarkan, tapi Tuhan izinkan orang benar menderita. Nah, kita perlu belajar sama-sama agar kita tidak masuk dalam jebakan si iblis. Kenapa saya bilang masuk dalam jebakan iblis? Karena terkadang Tuhan izinkan penderitaan itu, sudah dikasih dalam Tuhan, untuk kebaikan saudara dan saya, untuk kebaikan orang benar. Tetapi di sisi lain iblis mencoba mengambil keuntungan di sisi lain. Untuk apa? Untuk membuat kita nanti kecewa sama Tuhan. Aduh, saya kecewa ikut Tuhan, setia sama Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan, Tuhan biarkan saya masuk dalam penderitaan ini? Kenapa
setia melayani Tuhan, saya udah hidup dalam kebenaran, tapi kenapa Tuhan biarkan saya hidup dalam kesusahan, menderita seperti ini? Akhirnya kita terus terintimidasi, saudara. Dan iblis mengambil keuntungan di sisi lain untuk apa? Untuk kita kecewa sama Tuhan. Akhirnya kita kecewa sama Tuhan, kita kepahitan sama Tuhan. Kok gini banget ya, ikut Tuhan susah, sedangkan orang lain yang tidak setia ikut Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, kayaknya hidupnya asik-asik amat gitu. Nah, saya mau ajak setiap kita untuk ngerti kenapa Tuhan izinkan penderitaan menghampiri orang benar. Kapan hal itu terjadi? Yang pertama, saudara perhatikan, ketika Tuhan izinkan penderitaan menghampiri orang benar, kapan? Ketika orang benar ini sudah mulai menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dikatakan Alkitab sebagai orang sudah, tetapi ada satu kali kita mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Ingat, Alkitab katakan, barang siapa ku kasihi, firman Tuhan katakan, dia ku tegur dan dia ku hajar. Terkadang penderitaan itu Tuhan izinkan untuk membawa kita kembali ke jalan-jalan Tuhan, saudara. Ya, penderitaan Tuhan izinkan. Ingat di kisah hakim-hakim, sudah dikasih dalam Tuhan dalam kitab hakim-hakim, itu terjadi terus tuh. Kayak gitu, seperti ketika bangsa Israel jauh dari Tuhan, hidup menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Tuhan izinkan kesusahan, Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan penindasan dari bangsa-bangsa lain untuk mereka datang kembali sama Tuhan. Sama. Kalau kita orang benar ini sudah mulai menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan, maka Tuhan perlu menghajar saudara dan saya yang hidupnya terlihat mulai menyimpang. Nah, Tuhan hajar dengan cara apa? Kita nggak tahu. Yang penting ujung-ujungnya, tujuannya membuat kita sadar. Kita berbalik, oh iya, saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Oh iya, saya mau hidup lebih lagi dekat dengan Tuhan. Jin menghajar. Yang pertama, ketika orang benar sudah mulai menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Ya, ingat, barang siapa Yesus kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Kalau ditegur nggak mau bertobat, maka Tuhan hajar. Yang kedua, kapan Tuhan izinkan penderitaan menghampiri orang benar? Ketika Tuhan ingin mengajarkan sebuah pembelajaran hidup bagi orang benar. Lihat kisah hidup seorang yang bernama Ayub. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab katakan Ayub seorang yang jujur, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tuhan proses hidupnya. Tuhan bikin seakan-akan menderita. Loh, orang yang takut akan Tuhan loh, saudara. Tapi Tuhan izinkan penderitaan menghampiri. Ujung-ujungnya apa? Ayub punya pengalaman dengan Tuhan. Dahulu aku kenal engkau dari apa kata orang, tapi aku sekarang mengalaminya secara pribadi. Lihat kehidupan Rasul Paulus, seorang yang melayani Tuhan, seorang yang memberitakan firman Tuhan, tapi hidupnya seakan-akan kita lihat penuh penderitaan, kesusahan demi kesusahan, satu dengan yang lain, hidup susah kayaknya, gitu kan, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi ujung-ujungnya membuat Paulus berkata apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa. Paulus bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberikan kekuatan dalam kehidupanku. Dalam setiap kehidupan yang Paulus hadapi dengan penderitaan, kesusahan, Paulus menyadari, oh ada sebuah pembelajaran hidup di balik penderitaan. Lihat kehidupan Daud. Dikejar dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu goa ke goa yang lain, dikejar akan dihabisi oleh Saul. Apakah Tuhan tidak bisa menyelesaikan Saul secara pribadi? Bisa, tapi Tuhan izinkan Daud mengalami seakan-akan penderitaan. Tujuannya supaya pengalaman, saudara. Terkadang Tuhan izinkan penderitaan menghampiri orang benar supaya kita orang benar memiliki sebuah pembelajaran. Ya, ada pendidikan ilahi yang membuat kita lebih percaya, lebih bergantung, lebih berharap lagi sama Tuhan. Pengalaman itulah yang menjadi pengalaman yang Tuhan rindukan untuk kita miliki. Pengalaman itu tidak murah, saudara. Pengalaman itu mahal, ya. Sehingga akhirnya ketika kita punya pengalaman penderitaan bersama dengan Tuhan dan kita lewati penderitaan itu, kita lihat kemenangan di baliknya, maka kita punya pengalaman intim dengan Tuhan. Jadi kapan Tuhan izinkan penderitaan menghampiri orang benar? Ketika Tuhan ingin mengajarkan sesuatu, sebuah pembelajaran hidup bagi orang
benar. Dan yang ketiga, yang terakhir, kapan Tuhan izinkan penderitaan menghampiri orang benar? Ketika Tuhan mau memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terkadang saudara, Tuhan izinkan penderitaan, kesusahan hidup loh buat orang benar. Supaya apa? Supaya orang benar ini bersaksi dan menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah penderitaannya. Orang benar ini menyaksikan bagaimana Tuhan memeliharanya dengan cara ajaib, bagaimana Tuhan tolong dia dengan cara ajaib, dan orang lain yang mendengarnya turut diberkati. Ingat kisah seorang dari buta, saudara dikasih dalam Tuhan, seorang buta yang dari lahir butaan ini. Murid-murid tanya sama Yesus, "Guru, siapa yang tuanya atau anak ini berdosa?" Yesus bilang apa saudara? Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lihat, izinkan ada penderitaan, kesusahan dalam kehidupan orang benar, supaya orang benar bisa menyaksikan kebaikan dan kasih Tuhan di tengah-tengah penderitaannya, dan orang lain yang mendengar pun turut diberkati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita sebuah penderitaan. Bukan karena Tuhan gak sayang, bukan karena Tuhan gak cinta, bukan karena Tuhan gak mau peduli dalam hidup kita. Tapi Tuhan izinkan supaya kita belajar sesuatu, supaya kita supaya kita hidup menjadi berkat. Kalau hari ini engkau diizinkan Tuhan sedang mengalami penderitaan, kesusahan badani, apapun itu namanya, lah setia ikut Tuhan, dan jangan biarkan iblis mengambil keuntungan dari penderitaan yang Tuhan Allah izinkan dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya kita tetap terus bertahan kuat dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu yang dahsyat. Kami percaya penderitaan, kesusahan, masalah yang Allah izinkan dalam kehidupan kami, kami tahu semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, sehingga pada akhirnya kami melihat kuasa, anugerah, pertolongan, dan perkenanan Tuhan nyata atas orang-orang benar. Kami tetap menjadi anak-anak Yesus, tetap dikasih dengan cara Tuhan mengasihi kami. Hamba berdoa, menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan, yang hari ini mungkin sedang tawar hati, yang sedang bimbang, yang sedang bingung, yang hari-hari sedang mungkin hampir-hampir kecewa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kuasa Tuhan menjamah, memulihkan hati mereka, sehingga mereka datang kembali kepada Tuhan, kembali mencintai, mengasihi Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa, haleluya, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Penderitaan pada orang benar Tuhan izinkan untuk membawa kita go to the next level. Tuhan Yesus memberkati kita.